Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ilmu akidah. Cara mudah memahami Allah di atas arsy, tapi bukan dalam arti arah. Arsy adalah makhluk terakhir teratas. Jadi makhluk paling atas itu adalah arsy. Disebutkan di dalam kitab Al-Arsyu wa ma ruya fihi, halaman 87. Faqad thabata anna al-arsya a'la minas samawati wal ardi wal jannati wa annahu kasaqfi 'alaiha. Sungguh telah nyata bahwa arsy itu adalah paling tinggi dari semua langit dan bumi. Bahkan lebih tinggi daripada surga. Dan bahwasanya arsy itu seperti atap atasnya. Atap dari surga atau atap dari semuanya. Kemudian disebutkan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, juz 16, halaman 402. Wa fi sahihaini 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan disebutkan di dalam kitab sahih yang dua, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa. Fa'innahu a'lal jannati wa awsatul jannati wa saqfuhu arsyur rahman." Jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah kepadanya akan surga Firdaus. Sesungguhnya Firdaus itu adalah paling tingginya surga dan pusatnya surga, paling tengahnya surga. Adapun atapnya Firdaus itu adalah arsy milik Allah Ar-Rahman. Kemudian karena arsy itu adalah makhluk terakhir yang berada di posisi atas, maka tidak ada arah setelah arsy, karena arah itu makhluk. Jika setelah arsy itu tidak ada makhluk lagi, maka konsekuensinya adalah tidak ada arah setelah arsy, karena arah itu pun makhluk. Padahal arsy adalah makhluk terakhir. Disebutkan di dalam kitab Lawami'ul Anwaril Bahiyah, juz 1, halaman 211. Fataqa'ul isyaratu ilal arsy haqiqatan isyaratan ma'qulatan. Maka terjadinya isyarat kepada arsy itu secara hakikat isyarat yang masuk akal. Wa tantahil jihatu 'indal arsy. Dan semua arah itu berakhir di arsy. Jadi setelah arsy tidak ada arah lagi, karena semua arah itu berakhir di arsy. Wa yabqa ma wara'ahu la yudrikuhul aqlu. Maka tersisalah sesuatu setelah arsy itu tidak dapat dijangkau oleh akal. Jadi setelah arsy itu sudah tidak dapat dijangkau oleh akal. Wala yukayyifuhul wahmu. Wala yukayyifuhul wahmu. Dan tidak dapat dibagaimanakan oleh hayalan. Tidak dapat diimajinasikan, tidak dapat dibayangkan lagi setelah arsy itu. Fataqa'ul isyaratu 'alaihi kama yaliku bihi. Maka terjadilah isyarat atasnya itu sebagaimana yang layak baginya. Jadi menunjuk ke arah atas itu dalam arti yang layak bagi Allah. Mujmalan musbatan, secara mujmal, musbatan, dan secara isbat saja. La mukayyafan mumatsalan, bukan dalam rangka membagaimanakan dan mempersamakan. Kesimpulan dari perkataan Imam As-Safarini di dalam kitab Lawami'ul Anwaril Bahiyah ini adalah satu, makhluk bernama arah itu sudah berakhir di arsy. Artinya setelah arsy tidak ada arah lagi. Maka tidak mungkin kita mengatakan bahwa Allah itu berada di arah atas arsy. Karena arah sudah berakhir di arsy. Maka tidak mungkin lagi ada arah setelah arsy. Oleh sebab itu Allahu fawqal arsy tidak mungkin difahami dalam arti arah. Tidak mungkin dikatakan
Allah berada di arah atas arsy. Karena setelah arsy sudah tidak ada arah lagi. Kemudian kesimpulan yang kedua, setelah arsy itu tidak lagi dapat dinalar. Jadi sudah tidak dapat dijangkau oleh akal lagi. La yuqal. Kemudian keyakinan jihah, yaitu bahwa Allah ada di suatu arah, adalah keyakinan yang bid'ah. Disebutkan di dalam kitab Al-I'tisam, karya Imam Asy-Syatibi, juz 2, halaman 707. Idh la syakka fi annal bid'ah yasihu ayyakuna minha ma huwa kufrun kattikhadil asnami lituqarribahum ilallahi zulfa. Karena tidak diragukan lagi bahwa bid'ah-bid'ah itu adanya, sebagian dari bid'ah-bid'ah itu ada yang kekafiran. Jadi di antara bid'ah itu ada yang menyebabkan kekafiran. Contohnya adalah menjadikan berhala-berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka jelas bid'ah di sini adalah kekafiran. Wa minha ma laysa bikufrin. Tetapi sebagian dari bid'ah-bid'ah itu ada yang bukan kekafiran. Apa contohnya? Kal qauli bil jihati inda jama'atin. Contohnya adalah perkataan dengan jihah, bahwa Allah itu ada di suatu arah, yaitu arah atas, menurut sekelompok orang. Nah, maka keyakinan ini, meskipun ini bid'ah, tapi ini bukan kekafiran, tetapi bid'ah. Wa ingkaril ijma'i, dan juga termasuk dari bid'ah yang bukan kekufuran adalah mengingkari ijma'. Wa ingkaril qiyasi, dan juga mengingkari qiyas. Jadi misalnya ada ulama yang melakukan qiyas, kemudian ada orang yang menolak atau mengingkari qiyas tersebut, maka itu bukan bid'ah yang menyebabkan kekafiran. Bid'ah tapi tidak menyebabkan kekafiran. Wa ma asybaha dzalik, dan contoh yang semisal itu. Jadi menurut Imam Asy-Syatibi, meyakini bahwa Allah itu berada di suatu arah, itu adalah keyakinan yang bid'ah. Kemudian Allah beristiwa atas arsy bukan berarti menempati arsy. Disebutkan di dalam kitab Al-Asma' wa Sifat karya Imam Al-Baihaqi, juz 2 halaman 280. Walaysa makna qaulil muslimin. Dan bukanlah makna, maksud dari perkataan umat Islam, innallaha istawa 'alal arsy, bahwasanya Allah beristiwa atas arsy, huwa annahu mumassun lahu. Bukan berarti Allah itu bersentuhan terhadap arsy. Bukan maksud itu. Au mutamakkinun fihi, atau Allah itu bertempat di arsy itu. Bukan dalam arti itu. Au mutahayyizun fi jihatin min jihati, atau menempati suatu arah dari arah-arah arsy itu. Nah, jadi kata Imam Al-Baihaqi, perkataan umat Islam, innallaha istawa 'alal arsy, sesungguhnya Allah beristiwa atas arsy, itu bukan dalam arti bahwa Allah itu bertempat di satu arah dari arah-arah arsy. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, arah itu sudah berakhir di arsy. Jadi setelah arsy itu tidak ada arah lagi. Nah, jika ada orang yang meyakini bahwa Allah itu berada di arah atasnya arsy, padahal setelah arsy itu tidak ada arah lagi, maka kata Imam Asy-Syatibi tadi, itu adalah akidah yang bid'ah. Lakinnahu ba'inun min jami'il khalqihi, akan tetapi Allah itu terpisah dari seluruh makhluknya. Nah, kata terpisah di sini jangan diartikan bahwa ada posisi ya. Ini yang perlu diluruskan, karena masih ada orang yang meyakini bahwa kata ba'inun di sini Allah terpisah dari makhluknya itu terpisah posisi. Ya, padahal Allah itu tidak disifati dengan posisi, tidak disifati dengan tempat. Nah, sebagian orang memahami bahwa ba'inun min jami'i khalqihi ini dalam arti
makhluk itu berada di satu tempat, Allah berada di satu tempat yang lain. Dan terpisah tempatnya. Nah, itu keyakinan yang keliru. Pemahaman yang keliru terhadap teks ba'inun min jami'i khalqihi. Allah terpisah dari semua makhluknya. Karena termasuk terpisahnya Allah itu di sini adalah ada qadim, ada hadis. Terpisahnya Allah yang qadim dengan makhluk yang hadis. Nah, jadi bukan dalam arti terpisah secara tempat. Bukan itu. Wa innama huwa khabarun ja'a bihi tauqifu faqulna bihi. Sesungguhnya hal itu adalah informasi. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu informasi. Ya. Yang mana informasi itu adalah tauqif. Ya, ketetapan. Maka kami mengatakan dengan dalil tauqifi itu. Wa nafaina anhu takyif, dan kami meniadakan kaifiyah. Jadi tidak membagaimanakan. Jadi ketika ada kalimat Allahu fawqal arsy, tidak dibagaimanakan. Maksudnya tidak diartikan bahwa Allah itu berada di arah atas arsy. Karena pemahaman dalam arti ini adalah kaifiyah. Jadi Allahu fawqal arsy, Allah di atas arsy. Kemudian diberikan tambahan Allah di arah atas arsy. Maka ini sudah mengkaifiyahkan fauqah bagi Allah. Idz laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Karena tidak ada sesuatu apapun yang semisal Allah. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian perhatikan di sini. Ada bumi, ada langit, ada kursi, ada arsy. Nah, arah itu berakhir di arsy. Setelah arsy tidak ada arah lagi. Jika arsy adalah makhluk terakhir paling atas, maka pastinya tidak ada makhluk lagi setelah arsy. Arah adalah makhluk, maka pastinya tidak ada arah setelah arsy. Kemudian perhatikan bahwa Allahu fawqal arsy, yang artinya Allah di atas arsy, itu tidak mesti diartikan arah. Karena fawqa di dalam bahasa Arab itu tidak selalu bermakna arah. Contohnya adalah fa in kunna nisa'an fawqa sanataini. Jika adanya mereka itu wanita di atas 2. Nah, fawqa di sini bukan dalam arti arah. Bukan dalam arti wanita berada di arah atas angka 2, bukan. Jadi fawqa di sini bukan dalam arti jihah, bukan dalam arti arah. Tetapi maksudnya fawqa sanatain ini lebih dari 2. Kemudian kita juga sering mendengar al-adab fawqal ilmi, adab di atas ilmu. Nah, fawqa di sini bukan dalam arti arah. Jadi bukan dalam arti bahwa adab itu bertempat di arah atas ilmu. Bukan. Nah, fawqa yang bermakna arah itu ketika berkaitan dengan benda fisik. Benda jisim. Contohnya adalah as-sama'u fawqal ardi. Langit di atas bumi. Langit itu jisim, benda fisik. Bumi juga jisim, benda fisik. Maka as-sama'u fawqal ardi. Langit di atas bumi. Maka jelas fawqa di sini adalah dalam arti arah. Langit di arah atas bumi. Nah, kemudian apakah Allahu fawqal arsy? Fawqa di sini diartikan arah? Jelas tidak. Tidak mungkin fawqa di sini diartikan arah. Kenapa? Karena Allah bukan benda fisik. Jadi jangan difahami bahwa Allahu fawqal arsy itu Allah berada di arah atas arsy. Bukan begini. Karena Allah itu bukan benda fisik. Maka mustahil memahami fawqal arsy bagi Allah itu adalah Allah berada di arah atas arsy. Karena Allah bukan benda fisik. Jadi fawqa yang bermakna arah itu hanya jika berkaitan dengan benda fisik. As-sama'u fawqal ardi. Langit itu benda fisik, bumi juga benda fisik. Maka as-sama'u fawqal ardi, langit di atas bumi, itu dalam arti langit di arah atas bumi.
Sedangkan Allah bukan benda fisik. Maka Allahu fawqal arsy tidak mungkin dipahami dalam arti Allah di arah atas arsy. Jadi cukup katakan Allahu fawqal arsy, Allah di atas arsy. Tapi bukan dalam arti arah. Dan memang seperti yang sudah dijelaskan tadi, fauqah dalam bahasa Arab tidak selalu bermakna arah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa juz 3 halaman 207 itu juga mengingkari susunan arah atas dan arah bawah. Perhatikan, wa buyyina anna Allah Ta'ala fawqa arsyihi 'alal wajhil ladzi yaliku bi jalalihi. Dan sudah dijelaskan bahwa Allah Ta'ala di atas arsy-Nya itu atas cara yang pantas bagi kemuliaannya. 'Alal wajhil ladzi yaliku bi jalalihi, yang layak bagi kemuliaannya. Nah, sedangkan jika diartikan dengan makna arah, jelas ini tidak layak, karena ini sifat fauqah bagi jisim. Padahal Allah bukan jisim. Maka dalam arti begini, arah atas dan arah bawah ini jelas tidak layak. Padahal kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, alal wajhil ladzi yaliku bi jalali. Dalam arti yang layak bagi Allah. Sedangkan arah atas dan arah bawah ini tidak layak karena sifat fisik. Wala aqulu fawqahu kal makhluqi 'alal makhluqi kama taquluhul musyabbihah. Nah, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan. Dan aku, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak mengatakan fauqiyahnya Allah itu seperti makhluk berada di atas makhluk. Sebagaimana ini adalah yang dikatakan oleh kaum musyabbihah. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang meyakini bahwa Allahu fawqal arsy dalam arti Allah di arah atas arsy, dalam arti seperti makhluk berada di arah atas makhluk, itu perkataan dari kaum musyabbihah, yaitu kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi susunan seperti ini ditolak bahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri. Jadi susunan Allah di arah atas arsy ini berada di arah bawah Allah, ini ditolak oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka Allah di atas arsy tapi bukan dalam arti arah. Allahu fawqal arsy, Allah di atas arsy. Allah di atas arsy dalam makna yang layak bagi Allah dan bukan dalam arti arah. Adapun fawqa yang dalam arti arah hanya berlaku untuk benda fisik. Sedangkan Allah bukanlah benda fisik. Maka pastinya fawqa bagi Allah bukanlah dalam arti arah. Jika ada orang meyakini bahwa fawqanya Allah adalah dalam arti benda fisik, yaitu dalam arti arah, ya, berarti orang tersebut telah mensifati Allah dengan sifat benda fisik. Ya. Jadi, jika ada orang meyakini bahwa fawqanya Allah dalam arti arah, ya, berarti orang tersebut telah mensifati Allah dengan sifat benda fisik. Na'udzubillahi min dzalik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.